Selamat pagi Pak Buni dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Kesha, dan teman-teman saya, yaitu ada Marsha, Rere, Shirley, dan juga Rangga. Kelompok kami sendiri mendapatkan game Assassin's Creed 1. Pada game ini, kami memfokuskan penjelajahan pada Masjid Agung Umayyah. Sebelum masuk ke dalam penjelasan bangunan, ada penjelasan sedikit tentang game ini. Game dimulai pada situasi di tahun 2012, yang mana keadaan kembali di zaman di tahun 1191. Seorang dokter ingin mengingat kembali memori si tokoh utama yakni Altair yang merupakan salah satu anggota Assassin. Sinkronisasi ingatan dimulai pada saat Perang Salib Ketiga yang berlokasi di Israel, tepatnya di kota Damaskus, Yerusalem, dan juga Acre. Damaskus dulunya adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Romawi Timur di Syam, lalu kembali pada masa dinasti Umayyah. Perkembangan peradaban pada masa dinasti Umayyah salah satunya adalah arsitektur. Pada masa ini, gaya arsitektur yang paling dominan adalah perpaduan antara Persia, Romawi, dan Arab, yang dijiwai dengan semangat Islam. Pembangunan Masjid Umayyah berawal dari bangunan gereja Santo John Baptist Basilica yang ada sejak pemerintahan Romawi di Damaskus, lalu kemudian dialihfungsikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Masjid Agung Umayyah ini merupakan tempat paling suci keempat dalam Islam. Bangunan asli Masjid Agung Umayyah berdiri sejak 4.000 tahun yang lalu, yaitu sebagai tempat penyembahan api dan dewa-dewa oleh kaum Aramea. Masjid ini hasil rancangan Khalifah Al-Walid I. Ketika sebagian besar penduduk kota Damaskus memeluk agama Islam, bangunan gereja ini dialihfungsikan sebagai masjid. Selain dipergunakan untuk tempat ibadah, masjid juga digunakan untuk pertemuan formal dan tempat belajar. Bangunan Masjid Agung Umayyah ini tampak megah dengan memiliki 3 buah menara, 3 buah kubah, 4 buah mihrab, 3 buah sauma'ah, dan 4 buah gapura. Ketiga menara ini terbilang unik. Biasanya jumlah menara yang ada pada masjid umumnya hanya berjumlah 1, 2, 4, atau 7 seperti yang terdapat di Al-Haram Asy-Syarif. Berbeda dengan menara Masjid Umayyah yang memiliki 3 buah menara. Pada awalnya, menara di Masjid Agung Umayyah ini hanya ada 2, yaitu di bagian timur dan barat, bekas petunjuk waktu atau lonceng gereja pada siang hari. Menara ini biasanya menjadi salah satu ciri khas bangunan Romawi. Kedua menara merupakan peninggalan bangunan gereja Santo John Baptist Basilica. Bangunan Masjid Agung Umayyah ini juga memiliki kubah yang indah. Pada masjid ini juga terdapat tempat khusus untuk menampung zakat atau pendapatan negara yang bernama Baitul Mal. Dari tampak atas bangunan, terlihat betapa luasnya halaman dalam pada masjid ini. Karena luasnya halaman pada masjid ini sering difungsikan untuk melakukan berbagai macam kegiatan oleh masyarakat sekitar. Jika dilihat dari bagian atas, terlihat menara-menara masjid yang menjulang tinggi, juga menambah kesan kewibawaan dan kemuliaan yang mengayomi seluruh kota Damaskus, yang bila diingat kembali semasa dinasti Umayyah di tahun 661 hingga 750 Masehi, di mana Damaskus menjadi ibu kota dunia Islam. Setelah dialihfungsikan menjadi masjid, dibangun lagi sebuah menara di sisi utara pelataran masjid, yakni tepat di atas gerbang Al-Firdaus. Menara itu pun biasa disebut Menara Utara Masjid Umayyah. Kala itu, menara masjid adalah sesuatu yang baru dalam arsitektur Islam. Bentuk menara yang ramping dengan hiasan ornamen pada bagian kubah, puncak menara terbilang cukup populer. Hingga 250 tahun kemudian, bentuk menara Masjid Umayyah masih menjadi model tipikal menara Masjid Al-Azhar yang dibangun oleh dinasti Fatimiyah di Kairo. Halaman masjid yang berbentuk persegi 4 ini dibiarkan terbuka karena terinspirasi Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini berdiri di atas lahan dengan panjang 157 meter dan lebar 100 meter serta terdiri atas 2 bagian utama, yaitu pintu utama pertama yang terdapat di tengah tembok sebelah utara dan 2 pintu lainnya terdapat di sisi tembok sebelah timur atau bab Jairu dan sebelah barat bab Ziyadah. Ketika memasuki area bangunan, suasana kemegahan kental terasa dari ornamen berupa pilar-pilar yang menghiasi hampir di keseluruhan bagian masjid. Suasana khusyuk dan suci sebagai tempat ibadah juga terasa yang membuat hati terasa tenang dan lebih tertuju kepada Tuhan. Terdapat juga ukiran-ukiran kaligrafi yang berada di setiap sudut bangunan yang membuat suasana lebih terasa Islamik.
Pada bagian dalam masjid terdapat halaman yang menempati hampir separuh area masjid dan dikelilingi oleh pilar-pilar yang melengkung. Pilar-pilar ini dapat berfungsi sebagai kolom yang menopang bangunan masjid. Pada setiap bagian lengkung pada pilar ini juga terdapat kaligrafi sebagai salah satu ciri khas dari masjid ini. Pada bagian tengah halaman masjid terdapat air mancur yang berada di belakang gerbang timur menara. Air mancur itu memiliki kubah yang terbuat dari kayu dengan dinding bagian bawah seperti baskom yang terbuat dari marmer. Terlihat tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, namun juga dapat difungsikan untuk area berkumpul dan bermain. Karena pada halaman masjid terbilang cukup luas dan terdapat semacam taman. Hal ini membuat antar rakyat dapat saling dekat satu sama lain, terutama yang beragama Islam dan Yahudi, walaupun berbeda keyakinan. Bangunan Masjid Umayyah di Damaskus menyerap motif-motif klasik Romawi, Helenistik, dan motif Kristen yang menjadi sebuah bangunan baru. Masjid Umayyah terpengaruh oleh gaya arsitektur Mediterania yang digambarkan dalam mosaik. Mosaik ini serupa dengan mosaik yang ditempatkan di kubah batu di Yerusalem dan pada patung Arapacis Romawi kuno. Pada pilar-pilar juga terdapat tanaman hijau seperti akanthus. Keberadaan Masjid Umayyah di Damaskus ini memperlihatkan proses percampuran budaya antara Romawi dan Islam. Memang pada masa ini, gaya arsitektur yang paling dominan adalah perpaduan Persia, Romawi, dan Arab, yang dijiwai dengan semangat Islam. Meskipun telah dilakukan beberapa perubahan pada arsitekturnya, bagian-bagian khas gereja masih tampak pada kompleks masjid ini, termasuk sumur tempat membaptis bayi-bayi Kristen. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.